Terkait sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu terkait disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Jadi di konsep budaya kita, nah disiplin ini kan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain ya, untuk mendapatkan kepatuhan, di mana kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin atau menggunakan kata disiplin itu sebagai sesuatu yang ketidaknyamanan, keterpaksaan. Nah ini, padahal disiplin ini sebenarnya kan sesuatu hal yang perlu ditanamkan pada diri setiap individu ya, bukan suatu keterpaksaan. Nah, pada pokok bahasan lain misalnya ya, itu informasi-informasi baru itu telah menyadarkan saya sendiri bahwa dalam mendidik anak itu ternyata terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif ya. Jadi ada dari teorinya Dr. William Glasser ya, ini kan ada 5 posisi kontrol ya. Di antaranya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, selama ini posisi saya itu sebagai penghukum, atau rekan-rekan saya mungkin sebagai penghukum ya, atau pembuat rasa bersalah. Hampir semuanya menggunakan itu. Nah, tentunya ini sangat bertentangan dengan filosofi KHD ini, yang di mana kita harus memanusiakan manusia dan menuntunnya dari kodrat anak sesuai dengan zamannya. Dalam memberikan pelayanan ke siswa ya, kita itu tidak bisa mempunishment ya. Kita sebagai guru itu harus berada pada posisi manajer. Nah, ada langkah dan tahapan yang harus kita lakukan untuk mendidik anak terkait kesalahan yang mereka buat. Nah, ini butuh kesabaran, butuh waktu ya, tidak semudah membalikkan tangan ya, kita langsung menjadi posisi manajer. Nah, ini butuh waktu. Dan hal kedua yang tidak terduga ya di modul 1.4 ini terkait keyakinan kelas, di mana selama ini kan saya berpikir bahwa tidak ada suatu keyakinan, namun hanya sebatas aturan ya, aturan yang dibuat oleh satu pihak ya. Ternyata dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda kan. Keyakinan itu suatu kesepakatan yang mungkin tidak perlu tertulis, namun harus dipahami semuanya, seluruh anggota kelas, baik gurunya, baik siswanya. Dan ini wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari diri sendiri. Nah, ini butuh waktu mungkin ya. Jadi untuk penerapannya mungkin butuh waktu, karena kebiasaan kebudayaan siswa-siswa kita atau kita sendiri menggunakan istilah kesepakatan dan keyakinan kelas ini baru awal-awal ini, dan ini butuh waktu untuk menerapannya. Jadi perlahan mungkin kita bisa atur kesepakatan dan keyakinan kelas, dan kita beri dorongan mereka untuk mematuhinya. Nah, pada materi segitiga restitusi sendiri kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah ya, dan tahapannya itu diantaranya ada 3 ya, karena segitiga restitusi ya, segitiga berarti tahapannya biasanya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, yang mereka lakukan itu yang salah ya, kemudian menanyakan keyakinannya, di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman, kemudian tanpa mendengarkan dulu, tanpa mengklarifikasi, tanpa memvalidasi, kemudian memberikan keyakinannya. Jadi kita langsung panis si anak tersebut sesuai dengan kesalahannya. Jadi tidak ada unsur solusi yang bisa diberikan anak terhadap kesalahan yang diperolehnya. Nah, informasi yang saya peroleh juga di modul ini ternyata dengan pemahaman yang materi sebelumnya ya, ada visi guru penggerak, kemudian nilai guru penggerak, kemudian ada filosofi KHD ini ternyata terkait ya, dimana untuk mewujudkan pemikiran KHD ini kita dapat menerapkan informasi dan materi budaya positif ini, nilai guru penggerak ini, dalam satu kesatuan di proses pembelajaran itu sendiri. Tidak hanya dalam satu kegiatan pembelajaran, tapi proses pendidikan itu dari awal siswa masuk, kemudian melaksanakan pembelajaran hingga kegiatan istirahat, apapun itu, sampai kegiatan itu siswa kembali ke rumah. Itu satu. Oke,
Yang kedua, terkait perubahan apa sih yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini. Jadi perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif ini yaitu ya terkait bagaimana cara memperbaiki kesalahan ya dalam mendidik murid di sekolah. Ya, kita tahu bahwa setiap hari akan ada anak yang berbuat salah atau tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kita sebagai guru juga harus tahu nih bahwa kesalahan yang diperbuat anak ini dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif, tidak hanya punishment secara langsung. Jadi sebagai seorang pendidik juga kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar anak terlebih dahulu ya kita harus tahu ini caranya seperti apa, dan kita lihat dari akar permasalahannya si anak tersebut, bagaimana cara melakukan kesalahannya, bagaimana kesalahan itu terjadi, dan bagaimana sih solusi itu bisa diwujudkan anak ya tanpa adanya punishment. Nah, selain itu budaya positif ini harus segera diterapkan karena dan tidak hanya bisa berdiri sendiri, tapi semua elemen itu harus bisa diterapkan bareng-bareng, karena dengan kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran oleh seluruh warga sekolah, seluruh elemen sekolah. Poin utamanya dalam penerapannya terkait budaya positif yaitu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Dimulai dari bagaimana cara kita memulai di pembelajaran. Oke, yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun seringkali masalah tersebut masalah ini itu berbenturan dengan aturan sekolah atau kebiasaan yang sekolah kita lakukan. Itu menurut pendapat saya ini tidak bisa menerapkan segitiga restitusi ya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, ini tidak semuanya bisa diterapkan segitiga restitusi. Nah, ini kadang berbenturan ini. Ada beberapa yang bisa cocok, ada yang masih tidak bisa berhubungan dengan langsung ke segitiga restitusi. Misalnya terkait kriminal. Nah, walaupun di sekolah saya memang tidak ada kegiatan seperti itu, tapi nampaknya untuk kriminal belum bisa menyentuh segitiga restitusi. Kemudian hal yang saya bangun sih dengan menyadarkan seluruh komponen warga, minimal dari rekan-rekan saya dulu di satu unit, karena sekolah saya luas, banyak unit-unitnya, kemudian ada sekitar 200 orang yang terlibat. Maka ini butuh waktu, butuh langkah yang preventif, butuh langkah yang kebersamaan, kolaboratif untuk menekan ya masalah yang ditimbulkan di sekolah, baik anak, baik guru, atau semua warga, baik orang tua. Nah, saya sih berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer nanti dalam suatu kegiatan kalau ada suatu permasalahan. Namun kebiasaan dan budaya sekolah saat ini yang menerapkan hukuman ya banyak yang masih menggunakan hukuman. Nah, ini sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan. Ini dilema yang ada saat ini ya, yang menurut saya perlu kita galakan lagi untuk rekan-rekan yang lain. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Bagaimana sih perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jadi perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum ya. Ini saya akui ya, masih dalam posisi itu, gimana saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer nantinya. Nah, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan ya. Dan saya akan terus belajar, mencari literasi, brainstorming bagaimana caranya, karena ini sesuatu yang baru bagi saya dan mungkin rekan-rekan saya juga masih belum menerima itu. Nah, ini adalah tantangan selanjutnya ya. Kemudian dengan menempatkan diri nantinya posisi sebagai manajer, rasanya menurut saya sih akan lebih bahagia ya, karena ketika kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik itu supaya siswa memiliki nilai budaya positif dalam dirinya. Jadi si anak itu mulai keyakinannya, memvalidasi kesalahannya itu mereka dari diri sendiri. Ini akan jauh lebih baik ya dibandingkan kita sekedar menghukum.
Jadi bukan bersikap disiplin karena ada stimulus atau rangsangan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Kemudian perasaan saya ini lebih tertantang lagi untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik ya, dimana posisi kontrolnya ini sebagai manajer, dan menerangkan bahwa segitiga restitusi ya untuk penyelesaian beberapa kasus, bisa dari indisipliner atau kegiatan bullying, perundungan atau yang lainnya pada peserta didik. Nah, ini sangat melatih peserta didik untuk lebih bertanggung jawab atas perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Dan menurut saya, sekolah saya saat ini sudah hampir menggunakan pola budaya positif, yaitu mewujudkan beberapa kegiatan budaya positif, diantaranya seperti apel, kemudian sholat berjamaah, kemudian hal-hal kolaboratif lainnya yang membentuk ya karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah terkait sosialisasi tentang nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak, kemudian program keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Kemudian karena masih banyak guru dan murid yang belum memahami perbedaan antara keyakinan dan aturan kelas, ini perlu dikembangkan program ini. Kemudian hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini kita memang dalam posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, maka ke depan saya sih lebih berkeinginan pada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi pada anak. Oke, terkait sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering dipakai? Kemudian bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang dipakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Oke, sebelum saya mempelajari modul ini ya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini yang sering saya lakukan, bahkan teman-teman rekan guru yang lain. Kemudian perasaan saat itu ya emang menurut saya emang kadang cenderung lebih efektif ya, dan terbaik karena selama ini sama saya sekolah juga saat jadi guru pun saya menerima itu ya sebagai sesuatu yang normatif, sesuatu yang jadi budaya. Kemudian selain itu cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil ya. Terkadang anak memang berhenti melakukannya, entah itu karena terpaksa atau karena ketakutan. Kemudian setelah mempelajari teori posisi kontrol, di mana ada sebagai pemantau dan manajer, kemudian perasaan saya yang alami itu sebenarnya kalau implementatifnya, kalau penerapan awal sih itu masih ada intrik ya, maksudnya artinya masih ada masa sih lebih enak ini. Cuma kalau dilihat-lihat dari studi kasus yang ada, kemudian bagaimana cara menangani, mungkin jauh lebih tenang ya. Kemudian siswa juga kayaknya lebih mudah menerima dan sadar. Tapi ini saya yakin ini butuh proses, karena anak zaman sekarang itu mungkin masih cenderung lebih ke instan ya. Jadi penerapan ini mungkin masih ada beberapa anak yang ngulangi lagi ya. Jadi butuh kesabaran dan butuh konsistensi kita sebagai pendidik melakukan posisi kontrol sebagai manajer, dan butuh sabar sekali. Kemudian terkait perbedaan yang paling menonjol ya dari peristiwanya, yaitu jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa itu memang secara nyata anak merasa bersalah ya, kemudian melakukan kesalahannya itu dihentikan ya. Tapi kayaknya rata-rata sementara ya, jarang untuk timbul nilai positif ya dari hukuman itu. Kemudian saat saya menjadi manajer ini, anak saya lihat lebih tergerak hatinya ya.
dan berbuat memperbaiki kesalahan dan perubahan tersebut, ya, tidak bersifat sementara, karena ada kepercayaan diri dan ada keyakinan diri yang diperoleh oleh siswa sendiri. Tapi butuh waktu, butuh proses ini, nggak semudah apa yang ada di teori ya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul, kayaknya pernah sih ya, pernah. Tapi mungkin tidak urut ya, dan sebatas hanya validasi kesalahan dari anak tersebut ya. Jadi tidak ada kegiatan yang dari meyakinkan, menstabilkan, kemudian memvalidasi, kemudian selanjutnya meyakinkan ya. Tapi rata-rata saya hanya memvalidasi tanpa menstabilkan. Kadang kita langsung emosi terlebih dahulu, lah itu yang saya lakukan. Jadi tidak sepenuhnya, hampir semuanya saya lakukan hanya kegiatan validasi. Oke, selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Oke, selain filosofi KHD, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan guru penggerak ya, serta visi guru penggerak. Nah, ini satu kesatuan ya. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran ya, untuk mewujudkan kepemimpinan murid ya, itu sangat perlu dilakukan. Jadi selain itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan untuk memberikan lingkungan, kemudian menjadikan kondisi yang menyenangkan bagi siswa ya. Nah, melalui apa? Yaitu melalui praktek keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi murid dalam pelaksanaan pembelajarannya, dari awal masuk ya sampai pelaksanaan pembelajaran sampai akhir, dan tidak lagi berpatokan pada aturan baku ya, aturan yang dibikin oleh sekolah, tapi mereka muncul dari keyakinan dan kesepakatan. Mereka lakukan kegiatan pembelajaran itu dengan positif. Kemudian hal yang terjadi dari keyakinan kelas yang dibuat tadi, seluruh warga kelas kemudian disepakati secara bersama ya, selain siswa lebih merasa nyaman ya dibandingkan dengan peraturan yang kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi ya, kaku ya. Selain itu juga hanya dalam satu sisi ya. Selain itu, melalui keyakinan kelas, restitusi ya, segitiga restitusi juga dapat mendidik siswa untuk mandiri, kemudian bertanggung jawab, kemudian untuk apa ya, diantaranya untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan keyakinan sekolah yang diyakini dan dipahami oleh seluruhnya. Dengan menciptakan budaya positif ini, di mana guru sebagai manajer ya, kemudian menghadapi murid ya yang terjadi suatu permasalahan ya, murid ini akan lebih mampu menguasai dirinya, menyelesaikan permasalahannya ya, sehingga posisi kita itu tidak lagi menghukum, menjustifikasi anak salah, tapi mereka akan lebih nyaman ya menjalani kegiatan pembelajaran. Jikapun ada kegiatan suatu permasalahan, ini anak secara positif akan mengakuinya dulu, kemudian akan mengurangi potensi itu lagi ya. Jadi tidak bersifat sementara dibandingkan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Nah, ini kan sebagai budaya positif yang lebih menarik ini kalau kita bisa wujudkan di sekolah. Dan ini butuh dukungan dari semua pihak, warga sekolah, tidak hanya satu guru tapi semuanya. Oke, sekian. Oke, selain